Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagi yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya dan diangkat segala penyakitnya dan bisa memberikan hikmah bagi semuanya. Embun pagi tanggal 16 Februari 2022 kembali mengudara di studio Bandung TV di Jalan Pacuan Kuda Arca Manik. Kali ini Embun pagi akan mencoba mengangkat tema sabar membuka rahmat. Alhamdulillah, guru kita semua telah hadir di studio kita dan siap memberikan tausiah yang menyejukkan kita semua. Dan tentu juga kebetulan hari ini tidak dihadiri oleh ibu-ibu karena ada sesuatu hal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah kita akan mengungkap atau mencoba mengungkap tentang sabar ya. Dalam Al-Qur'an itu banyak isyarat tentang pahala ya. Dalam hadis juga sama, siapa yang baca tasbih namanya, man qala subhanallah wa bihamdihi, siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi fi kulli yaum, setiap kesempatan mi'atan marrah 100 kali, hutat khotoyahu, dimaafkan dosa-dosanya. Ingkanat misalnya jabaril bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, siapa yang sholat berjamaah 27 derajat. Nah, siapa yang berangkat haji bla bla bla. Tapi ternyata dalam Al-Qur'an ada pahala yang tanpa batas. Ada pahala yang tanpa batas, yaitu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabar yang pahalanya tanpa batas. Jadi sabar itu lama latihannya, tapi ujiannya datang mendadak ya. Lama latihan sabar itu, tapi ujiannya, cobaannya datang mendadak. Nah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabar yang pahalanya tanpa batas. Jadi sebetulnya sabarnya ada batasnya, tapi pahalanya terus mengalir. Terus mengalir. Nah, yang kedua, jangan lupa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Nah, bahkan dalam ungkapan Arab sangat banyak tentang sabar itu. Annan nasara, sesungguhnya pertolongan itu ma'as sabir, bersama kesabaran. Jadi pertolongan itu akan datang karena kesabaran. Dalam keterangan yang lain, pepatah Arab mengatakan as-sabru tanalu ma turidu. Dengan sabar, segala rencana, segala keinginan akan tercapai. Nah, cuma sabar yang mana nih, gitu kan? Ya, ada dua, ada sabar aktif, ada sabar pasif. Allah bersama orang yang sabar, kemudian rencana akan dijabah dengan sabar, yaitu sabar yang aktif. Yang cirinya dalam Al-Quran, wa madaufu wa mastakanu, tidak lemah, tidak putus asa. Itu aktif terus, aktif terus. Jangan sabar pasif. Nah, sabar pasif itu yang paling dihindari oleh kaum muslimin. Sabar pasif itu tidak ada usaha. Nah, orang yang sabar itu aktif, berusaha, dan ternyata wajar kalau Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Karena Allah memberikan potensi yang luar biasa pada manusia, dan potensi itu harus dilaksanakan. Nah, ketika kita melaksanakan potensi, memaksimalkan potensi, saat itulah kita menjadi orang yang sabar. Sabar apa? Sabar aktif, gitu ya. Berikutnya, dalam keterangan yang lain, bahkan katanya as-sabru, nah, as-sabru ya'inu fi kulli amal. Sabar itu akan berbarengan dengan seluruh pekerjaan. Tidak ada pekerjaan tanpa sabar. Di rumah ibu-ibu ngasuh anak, sabar. Setelah anak sekolah, sabar juga. Harus nganter TK ya. Sudah masuk SD, sabar juga menemani bimbingan belajar. Sudah SMP, sabar juga. Pulangnya takut malam. Pergaulan itu. Pergaulan. Belum lagi khawatir kesabaran. Seorang bapak di kantor sabar dengan temannya. Sabar menghadapi pekerjaan. Jadi seluruh pekerjaan itu akan dibarengi dengan kesabaran. Nah, itulah sebabnya katanya kualitas orang itu akan didekati oleh Allah karena kesabarannya. Yang dimaksud dengan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, apa itu sabar?
Tarku syakwa min alamil ikhtibar ila billah. Menghilangkan keluh kesah di saat pedihnya derita ila billah, kecuali kepada Allah. Masya Allah. Jadi orang yang sabar itu sangat sedikit bersandar kepada manusia, tapi sangat besar bersandar kepada Allah. Ketika dia mendapatkan masalah, dia sabar, bersandar kepada Allah, dan Allah memberikan satu pedoman untuk rujukan sabar, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudal linnas, pedoman hidup untuk manusia. Nah, tuntunan Al-Quran, nah, katanya bilang, kau dapat musibah, musibah itu kayak air yang keruh, makin diaduk makin keruh. Makanya gimana supaya air ini kelihatan bersih, jernih, dan apa yang di dalam air, makhluk hidup, tidak mati. Itulah sabar. Ya. Kalau kita perinci ya, satu, sabar as-sabru inda nikah, sabar di rumah tangga. Oke. Sabar rumah tangga itu ibadah paling lama, tapi tidak ada sekolahnya. Suami sabar menghadapi istri, istri sabar menghadapi suami. Nanti suami sabar menghadapi keluarga istri, istri sabar menghadapi keluarga suami. Nanti punya adik ipar, sabar menghadapi adik ipar. Kita punya kakak ipar, sabar harus menghadapi kakak ipar. Sabar menghadapi omnya, paman, uah, segala macam. Itu sabar. Makanya orang-orang yang sabar itu katanya dia akan masuk surga karena kesabarannya. Karena dia tidak ada bersandar, tidak bersandar kecuali kepada Allah. Sedikit bersandar pada manusia. Makanya orang yang paling bahagia adalah orang yang selalu bersandar kepada Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang bersandar pada manusia. Inna dzikrallah syifaun wa inna dzikran asdaun. Sesungguhnya berharap kepada Allah ada solusi. Kalau berharap kepada manusia, ujungnya kecewa. Jangan banyak berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Kalau kita taat kepada manusia, karena manusia itu taat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin bi ma'siyatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Khaliknya. Gitu Pak Gini. Bahkan tadi kan kenapa tadi ya selalu harus sabar dulu wasta'inu bisobri tidak ini dulu. Tapi nanti kita akan coba bahas tadi. Yeah. Baik, pemirsa di rumah, ini menarik sekali tentang kajian sabar karena kita juga mengalaminya hampir setiap saat dan setiap hari. Namun kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut lagi. Sebelumnya kami ingatkan juga kepada pemirsa di rumah masih menggunakan line interaktif kami di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Baik, kita lanjut kembali. Kenapa dalam nas di Quran itu atau teks di Quran itu selalu sabar itu lebih dulu bahkan dibanding sholat? Jadi gini, dibanding sholat coba. Alladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, itu ya. Orang yang beriman jadikan sabar dan salat. Kenapa tidak salat dulu itu kan ya? Karena sabar itu potensi manusia. Jadi potensi manusia berarti itu kerja, kemudian akal digunakan, kerja sama, itu sifatnya horizontal sabar itu. Nah, setelah maksimal itu kemudian salat. Kalau lihat dalam Al-Quran itu katanya lihat hadis Nabi ya, hadis Nabi, pertahankan katanya yang manfaat kepadamu. Wasta'in billah, kemudian minta pertolongan kepada Allah, yaitu sabar. Jadi mempertahankan potensi, kemudian imbangi dengan sholat. Potensi manusia itu gambaran sabar. Wa madaufu wa mastaqanu, tidak lemah, tidak putus asa, tidak lemah, tidak putus asa. Kemudian setelah itu imbangi dengan sholat, itu vertikal. Jangan sampai sholat terus tapi tidak ada usaha. Usaha terus tapi tidak ada vertikal, juga keliru. Makanya ketika sabar dan sholat disatukan, itulah tawakal. Hasil tawakal itu yang namanya takdir. Namanya tawakal adalah perpaduan antara potensi manusia diimbangi dengan vertikal kepada Allah. Pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu vertikalnya. Doanya. Supaya fid dunya hasanah, sabar, wa madaufu wa mastaqam. Tidak lemah, tidak putus asa, kerja keras. Kerja keras diimbangi dengan doa, dengan sholat, dengan duha, dengan zikir, itu namanya tawakal. Menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan. Ya, makanya katanya sholat itu penyempurna. Nah, penyempurna usaha kita. Karena setingkat Nabi saja, Masya Allah ya, kakinya bengkal. Beliau sudah dijamin ahli surga, diampuni dosa-dosanya. Ya.
Itu ada isyarat bahwa sekalipun sudah dijamin, Nabi butuh Allah. Masya Allah. Setingkat Nabi saja sudah dijamin surga, ampuni dosa-dosanya. Kenapa masih bengkak kakinya ketika salat? Itu menunjukkan sekalipun sudah ada jaminan, Nabi butuh Allah. Apalagi kita yang nggak ada jaminan, tetap butuh Allah. Makanya akal maksimalkan, tapi jangan lupa vertikal juga harus jalan di situ. Karena kalau akal tidak diimbangi dengan iman, itu bisa bahaya. Bisa bahaya itu. Nah, Nabi saja sudah dijamin masih tahajud, masih duha, masih sholatnya khusyuk. Kenapa? Beliau butuh Allah. Butuh yang namanya energi ilahi itu. Nah, itulah sabar di situ. Dan kenapa tadi bahkan sabar dan sholat itu salah satu teks di Quran yang paling banyak, dan itu dan selalu lumayan berulang-ulang gitu kan. Bahkan kalau kita lihat potensi manusia ulul albab, akal semua, berpikir orang yang itu akal di situ hubungan dengan sabar, memang berulang-ulang. Perintah sholat itu berkali-kali ya, apalagi kalau sudah sholat sunat ya, sholat wajib, nanti ada wadduha. Perhatikan waktu duha. Saya ketemu dengan orang barusan WA sama saya, sudah 40 tahun tidak putus duha. Masya Allah. Terus, Kang, apa yang dirasakan? Kang Haji, Masya Allah, katanya. Saya susah ngomongnya. Karena ini lam taruha, di luar jangkauan akal saya. Jadi ada yang namanya bantuan Allah setelah kita rutin. Makanya kata Nabi, ihfazilah tajidu amamaka. Peliharalah hubungan dengan Allah, engkau akan merasakan hadirnya Allah. Pelihara, walaupun hanya 2 rakaat, tetap pelihara. Itu akan merasakan hadirnya Allah. Makanya ulah rerenahan bahasa Sundanya Pak. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Itu Allah juga seperti itu kepada kita. Begitu Pak. Terkait beberapa kejadian baru-baru ini, kemarin-kemarin ini yang memang juga lumayan menjadi viral lagi itu tadi, bahwa keberagaman kita atau juga keanekaragaman kita salah satunya adalah budaya tradisi kita tentang wayang misalnya tadi. Banyak ada sebagian orang atau sebagian ulama kita yang itu adalah tidak bolehkan atau mengkafirkan lah gitu ya. Ini gimana tadi, apa sikap kita atau perspektif kita melihat itu tadi? Iya, begini. Nanti ada as-sabru inda dakwah ya, sabar ketika dakwah. Nah, ini butuh khusus ya. Kalau yang paling itu mungkin Nabi Musa kali tadi. Nah, Nabi Musa, ya. Sangat panjang nih. Nabi Nuh, Nabi Musa, itu sabar gitu ya. Makanya Allah tidak melihat hasil. Allah melihat usaha maksimal. Nah, setiap tokoh-tokoh Islam, ya, sebutlah para wali, sebutlah para ulama besar. Buya Hamka punya metode. Siapa lagi? Pak Idam Khalid punya metode. Muhammadiyah punya metode. NU punya metode. Apalagi Persis punya metode. Dan metode ini zaman Nabi tidak ada. Karena ini termasuk siasah politik saja. Karena saya itu senangnya wayang, ya wayang. Itu yang penting nyampe ajaran. Makanya yang disebut dengan kalimus syahada itu katanya 2 kalimat syahadat katanya. Katanya gitu ya. Disamarkan. Kenapa? At-tajrib bitasyri, evolusi menegakkan syariah. Nah, adzan tidak langsung pakai beduk. Itu metode. Muludan tidak ada zaman Nabi. Itu metode. Guma orang supaya ngumpul. Nah, akhirnya diadakanlah Maulid Nabi. Itu metode di situ. Karena metode ya setiap orang pasti punya metode masing-masing. Nah, satu, kedua, tidak lepas yang metode itu kan 3. Iman, ilmu, seni. Itu nggak lepas. Makanya dengan iman hidup akan terarah. Dengan ilmu hidup akan mudah. Dan dengan seni katanya hidup akan indah. Dan ketiga-tiganya harus beriringan. Harus beriringan itu. Makanya saya senang ya, ketika saya baca tadi almarhum Pak Tengku Zulkarnain lagi nyanyi ya, nyanyi sholawat, terus itu metode, karena ada keindahan di situ. Makanya dulu Quran itu lurus aja, nggak pernah ada lagu 7 gitu, ke sini kan ada, jadi indah. Betul. Mendengar Al-Quran yang suaranya dinyanyikan dengan bagus, itu jadi indah, karena ada seni di situ. Nah, makanya tidak lepas dengan ilmu hidup akan mudah, dengan iman hidup terarah. Tapi dengan seni, jangan lupa, hidup ini akan indah. Dan akhir-akhir ini keindahan itu makin tercemarkan, ya. Banyak hal, komentar-komentar yang lain-lain. Padahal itu indikator yang penting juga. Penting itu. Saya lihat istighfar aja lah. Orang nggak tahu yang Asmaul Husna, susah banget menghafal. Setelah dilantunkan dengan nyanyian, Nas'aluka ya man, orang jadi enak.
ternyata Asmaul Husna. Istighfar itu lewat saja, setelah dinyanyikan, ternyata enak. Itu yang dalam hadis, inna minasyi'ri hikmah. Dalam syair itu ada hikmah. Makanya kalau kita nggak senang nyanyi, jangan mengharamkan kita nyanyi. Nggak senang wayang, ulah nggak haramkan wayang. Karena itu sekarang metode. Saya sering dengan almarhum ya, Kang Asep Sunandar ya, sering ngobrol kan dengan itu, walaupun oleh telepon. Aja kan sana yang si cepot biasa ya. Akang menyampaikan ini katanya. Oh bagus kan. Jadi kan pengumpul orang. Disampaikanlah bagaimana kritik dengan bagus ke pemerintah, kritik sosial, itu melalui wayang. Karena akang mah hanya bisa kieu cenah. Gimana siapa Dul Sumbang dengan nyanyian bisa mengkritik bagaimana Iwan Fals dan sebagainya. Jadi tidak lepas namanya metode itu dengan seni. Makanya setiap sesuatu ada seninya. Kebayang kalau orang nggak punya seni. Itu hambar banget. Hambar banget. Cukur saja itu saya baru tahu ya. Yang tukang cukur yang VIP itu punya SIM. Surat izin mencukur. Jadi tak nih datang Muhtar Khalid, oh, modelnya begini nih. Kalau kepala begini. Langsung sudah tahu tadi. Tahu dia tuh. Coba, itu kan seni di situ. Jadi tidak semua yang possible KPI itu terbiasa. Jadi ada faktor keindahan. Dan jangan lupa Allah itu sangat mencintai keindahan. Masya Allah. Begitu. Ya. Nah, kemudian juga kan banyak juga beberapa netizen yang berkomentar kalau ya kalau Islam, kalau dulu itu katanya pejuang-pejuang Islam atau pendakwah Islam itu mengislamkan orang kafir. Kalau sekarang itu yang sudah Islam katanya kecenderungannya malah dikafirkan katanya. Coba tadi ada tanggapan. Ya gini, saya lihat harus hati-hati ya, karena dulu mengislamkan orang kafir. Sekarang yang Islam pun dikafirkan ya. Iya. Nah, kecenderungannya. Innal bala'a muqallun bil mantik. Bencana itu berawal dari lidah ya. Makanya tugas kita mari perluas ilmu. Karena rumusnya an-nasu a'da'u majahilu. Manusia itu akan membenci apa yang dia tidak ketahui. Masya Allah. Itu penting itu. Karena dia tidak tahu, ujungnya tidak senang. Kalau dia tidak senang, ujungnya mengkafirkan. Tidak sedikit orang yang mengkafirkan nyanyi ya. Bahkan sesat. Bahkan itu nyanyian setan katanya. Sebenarnya tidak semua nyanyian itu setan. Karena banyak orang yang masuk Islam, sadar sholat, sadar tahajud, sadar saum, setelah mendengar lagu Bimbo maunya, puntennya. Itu kan banyak nasihat-nasihat di situ. Apa mungkin kita mengkafirkan nyanyian yang menyebabkan hidayah datang kan? Jadi hidayah itu luar biasa. Terlalu cetek kali tadi. Iya. Kalau melihat hal yang kayak gitu. Masya Allah itu. Masih banyaklah persoalan yang lebih inti umpamanya. Membantu orang miskin, menyekolahkan anak yatim, lebih banyak lah daripada mengharamkan hal-hal yang sifatnya metode. Gitu. Nah tentu nyanyian yang mana yang berbau setan, metode setan, nyanyian yang bawa kemaksiatan. Makanya mau tidak mau sekarang kan perang syair ya. Nah, syair yang mendekatkan pada dosa harus munculkan syair yang mendekatkan diri kepada Allah. Saya kemarin ada acara ya, ada acara olahraga. Jadi panggilan handphonenya itu Salatullah itu ya. Terus saya tanya, apa yang terasa setelah wah lain kan kata. Begitu ada panggilan langsung saya ingat baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad gitulah. Dan siapa yang baca sallallahu alaihi Muhammad katanya 70 rahmat datang. Saya nggak bisa baca sholawat kecuali dipancing dengan ini. Itu metode di situ ya. Wah, daripada lagu-lagu nggak bener kan. Nah, gitu nggak ya. Oke, nanti kita akan lanjut tadi ya. Baik pemirsa di rumah, ini menarik sekali. Nanti juga kita akan lanjut lagi. Cuman kita akan lihat dulu beberapa pesan berikutnya, silakan. Baik, kita kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Sabar akan membuka pintu rahmat. Salah satu kajian kita kali ini. Baik pemirsa di rumah, karena kan gitu ya, akhir-akhir ini terutama emosi-emosi dari netizen atau emosi dari masyarakat kita juga kembali juga mudah sekali tersinggung, mudah sekali resah gitu ya dengan isu-isu. Mungkin juga yang agak terbaru itu adalah tentang ininya JHT itu atau jaminan hari tua itu bisa diambil usia 58 tahun kan. Ini kira-kira gimana timnya? Kita sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat awam yang melihat ini, reaksi kita terhadap hal ini gitu, biar kita juga apalagi menjelang
menjelang puasa, Ramadan. menjelang Idul Fitri, tentu juga ini apa tingkat kewaspadaan kita dan tingkat kebutuhan kita juga perlu ditingkatkan. Coba terima. Jadi gini ya, karena itu hak kita ya. Tetap uang itu hak kita. Kalau saya sih lebih cenderung minimal kayak pensiun muda gitu lah. Pokoknya kalau mau diambil minimal bisa segini, apa 40 maksimal itu. Dan antara 40, 58 bisa diambil, lebih aman itu. Karena menangguhkan kebahagiaan orang lain itu bisa menangguhkan rahmat Allah. Masya Allah. Ini jatah orang nih. Tidak ada perjanjian sebelumnya kan, harus 58, tidak ada. Nah, bahkan kalau saya sih kayak tabungan ya, kita punya TK lah kecil-kecil, ada yang nabung gitu. Saya bilang kayak gini, satu saat dia butuh, segera kasihkan. Karena itu uang dia. Satu saat dia butuh, kasihkan. Walaupun nabungnya baru, umpamanya 1 tahun, kasihkan aja. Karena kan kebutuhan itu banyak yang mendadak, jadi banyak yang insidental yang kadang-kadang tidak bisa diinin. Masya Allah, ya, sekarang ini luar biasa ya. Tiba-tiba mendadak, ya kebutuhan anak lah, kebutuhan rumah kah, tiba-tiba bocor, ada listrik segala macam, harus dikasihkan. Karena itu hak milik mereka. Jangan sampai diatur, apalagi yang menimbulkan versi kan, menimbulkan akhirnya, versinya ini, malah yang lain-lain. Jadi yang aman, satu jangan lupa buat kita-kita, potensi diri maksimalkan. Sehingga tidak berharap banyak sama simpanan kita. Ya. Karena pastilah kalau potensi dimaksimalkan bisa akan hidup. Karena dalam Al-Quran, walikulin darajatun mimma amilu. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kerja kerasnya. Cuma dalam Al-Quran juga, dalam hadis juga dianjurkan kita nabung. Jadi nabung, huwa angsha'akum minal arwas ta'marukum fiha. Manusia diciptakan dari tanah dan dianjurkan memakmurkan dan cari kemakmuran dari tanah. Katanya itu dasar boleh nabung di tanah, investasi. Kalau lihat hadis Nabi di emas, itu kita beli emas. Karena emas itu tidak akan turun, naik terus ya. Nanti kalau punya tabungan kita tenang. Saya ingat tuh kakek sebelum meninggal, 1.000, 25, sejuta, 150. Terus ya, kalau nggak punya tabungan dapat. Nah, makanya hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Tabungan, tapi tabungan yang bagus sebetulnya di emas dan tanah. Ya. Walaupun dibenarkan disimpan di tempat lain, cuma jaminan keamanannya ya mau tidak mau harus menyesuaikan diri yang diamanati kan. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Makanya sebelum diputuskan ada musyawarah, sosialisasi di situ. Mungkin itu ya tugas wakil rakyat kita ya. DPR itu ya yes man why ya. Ribut akhirnya. Nah, satu itu potensi kita maksimalkan. Sehingga kita tidak berharap kepada satu lubang. Nah, karena sekarang masih aman lah. 58 tahun masih aman, ada betul uang kita. Tapi ini kenapa tiba-tiba tangguhkan? Apakah disalurkan dulu sama yang lain gitu ya, investasi yang lain, dana haji yang lain-lain tadi, dana haji semua. Ujungnya seudon kan, jadi seudon tuh nggak boleh, tapi jangan mancing orang lain seudon, apalagi yang tidak punya lubang lagi kecuali itu. Kasihan kan, dalam Quran itu selama orang itu menzalimi orang kecil, jangan lupa selama itu negara itu bangkrut. Masya Allah. Karena kan negara itu tegak karena 4 ya. Satu, dermawannya para orang kaya. 2, adilnya para pemimpin. 3, ilmunya para ulama. Yang keempat apa? Doanya orang-orang tidak punya. Kalau 4 ini ada, aman. 1, adilnya para penguasa. 2, dermawannya orang kaya. 3, ilmunya para ulama. 4, doanya orang-orang yang miskin. Nah ini JHT ini kan orang yang tidak punya banyak. Dan kayaknya kita udah, orang miskin udah naik sekarang jumlahnya ya. Jeritan doa itu yang harus, jangan diganggu mereka itu. Karena doanya sangat diijabah. Bahkan jadi kalau ada yang mengatakan kemiskinan menurun itu, ya menurun ke anak cucunya mungkin bukan menurun secara signifikan yang lain-lain tadi. Menurun sama anak cucunya. Sekarang udah naik ke buyut malah. Dan sekarang kita mulai cobain baca dari ini saja, dari beberapa netizen tadi ya. Ini ada yang mengatakan ini tadi 243 tadi. Ini pembagian waris yang tidak adil, dampaknya akan seperti apa? Bisa dampak misalkan kita lihat dampak dari sang mayit mungkin saja yang pertama, kemudian dampak bagi keluarga atau bagi
bagi yang tidak kebagian yang lain gitu tadi. Ya, gini. Makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kembali kepada Allah, kami dari Allah kembali kepada Allah. Kami di situ. Jadi saya meninggal, seluruh istri, anak, harta kembali kepada Allah. Jadi Allah yang atur. Makanya jangan terlalu mendramatisir kematian. Apalagi menyangkut dunia. Karena pintu rezeki itu bukan hanya satu. Makanya kebayang, kalau anak yatim tidak bisa hidup, harusnya yang ada di panti asuhan tidak hidup. Itu harus yakin itu. Allah yang maha merencanakan. Seorang ibu sangat mencintai suaminya. Meninggal dunia suaminya. Oh ya kumaha Pak Ustadz? Ibu jangan suudon kepada Allah. Pasti ada rencana Allah yang terbaik. Udah. Jangan lupa seorang pedang itu tajam kalau keluar dari sarangnya. Potensi memaksimalkan. Wah, alhamdulillah sekarang luar biasa ya. Nah, itu satu. Kedua, ketika kita berbuat dolim, makna dolim itu apa ya? Aniaya ya. Salah satu dolim itu mengambil hak milik orang. Man jama'al mali bighairi haqqin. Siapa yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar, salatahullah, Allah akan mengeksekusinya bil ma'i dengan banjir, watin gempa, wanar dan kebakaran. Jadi salah satu makna bighairi haqqin, ngambil harta dengan tidak adil adalah waris tidak adil. Jadi orang yang tidak adil dalam waris berarti mencuri hak milik siapa? Saudaranya sendiri. Kalau sama saudaranya sudah tidak adil, apalagi sama orang lain. Masya Allah. Mungkin 2-3 tahun dia bahagia. Tapi jangan lupa, ada yang baru cair sekitar MM-an lah. Hanya 1 bulan jatuh sakit meninggal. Itu kejadian, ngadadak gitu ya. Karena ngambil hak miliknya. Jadi adik-adiknya dipalsukan tanda tangannya. Bahkan ada adik yang terakhir itu bikin surat kematian. Dianggap meninggal. Dan memang menurut nominal besar ya. Cuma ujungnya dia tidak menikmati. Dan ini masalah sangat klasik sebenarnya klasik dari zaman klasik. Dan kepada siapapun bisa dialami. Bisa dialami. Kadang-kadang adik itu begitu santun, begitu ramah, somnya begitu masalah waris jadi cengkat gitu banyak. Luar biasa, Masya Allah. Makanya adilah. Karena katanya keadilan itu mendekatkan takwa. Kalau adil tidak ada dalam Quran itu tidak ada takwa. Itu dalam surat Al-Maidah ada di situ. Oke. Kita lanjut lagi tadi. Ini ada di 243 di 202 nih. Nah ini juga, ini berbuat baik kepada non muslim katanya. Ini apakah juga ada hukumnya atau ini gimana? Apa juga memang mesti seperti apa sih sebenarnya? Jadi gini, Quran itu huda linnas ya, petunjuk untuk seluruh manusia. Bukan hanya muslim. Termasuk non-muslim. Saya pernah lagi siaran di salah satu radio ya. Ada Cina berdua ya. Pak Ji katanya, saya punya jimat nih kata. Setiap saya baca jimat ini, usaha saya lancar katanya. Ada apa kesini saya bilang. Ini kata teman saya, ini jimat punya umat Islam katanya. Saya buka, ternyata ayat kursi ditulis dengan bahasa Latin gitu. Karena saya merasa berhutang budi, katanya saya mau ngasih kubah mesin. Saya bawa ke Garut itu. Alhamdulillah, udah ngejengleng di situ. Tapi tentu yang namanya satu itu, kedua Islam itu kan rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam. Jadi harus ada kehadiran Islam itu dirasakan manfaatnya oleh non muslim sekalipun. Makanya rata-rata yang pemimpinnya Islam, Kristen aman. Yang pemimpinnya Islam itu non muslim aman. Makanya pedoman kita adalah piagam Madinah. Nabi SAW itu sempat melindungi kafir jimni, punten ya. Yang dalam Islam itu tidak memerangi. Sampai Nabi mengatakan siapa yang ganggu mereka itu sebenarnya mengganggu. Jadi tetap yang namanya muamalah boleh, ibadah sosial itu sayang sama non muslim, bahkan kurban pun, kurban ini. Kalau sudah kebagian semuanya kaum muslimin, boleh non muslim menerima. Itu yang ngantri di mana itu, di daerah-daerah Suriah, daerah mana Libya, kebanyakan ada non muslim yang ngantri kurban itu, dan itu boleh. Karena Islam itu mengedepankan kasih sayang. Demi kasih sayang kan tidak boleh mengejek, tidak boleh memaki, tapi mengedepankan kasih sayang. Kasih sayang dengan harta itu termasuk dianjurkan, gitu. Dalam muamalah boleh, nggak ada masalah. Artinya jangan terlalu sempit lah. Itu sempit. Kemudian ini ada lagi di ini nih, pekerjaan yang
pekerjaan di tempat yang tidak baik kan, ini apakah akan kedepannya akan baik atau gimana katanya tadi, karena saya merasa dia merasa di satu sisi kurang nyaman, cuman kebutuhan yang lain gimana katanya menyikapi? Ya, al hukmu idza daqa itasa'aya. Hukum itu kalau sudah sempit jadi luas. Man qada ala yali kana qal mujahidi fisabilillah. Siapa yang mencari nafkah untuk keluarganya, itu jihad fisabilillah. Ya, nafkah itu termasuk ibadah. Ibadah harus dengan cara baik. Cara baik, tempat baik, kemudian antara gaji dengan kerjaan harus sama, seimbang gitu ya. Nah, kalau umpamanya kita sudah kerja di tempat yang kotor, selama belum ada pekerjaan itu, cari. Setelah ada baru keluar. Yang kedua, misi kita adalah bukan hanya untuk kerja, tapi amar ma'ruf nahi munkar. Minimal meminimalisir. Kehadiran kita itu meminimalisir segala dosa. Jadi dakwah di situ. Saya pernah menemukan ada pengajian ya, saya kaget ya. Mungkin 99,9-nya ditato semua. Masa? Sadayana gitu. Iya. Terus akhirnya pemimpin pengajian itu cerita sama saya. Ini Pak, ini yang paling parah ini, nunjuk dia. Dia ketawa langsung. Ketangkap lagi minuman keras kan. Rupanya tangkap polisi kerjasama dengan tim asatid, diislamkan dengan baik. Satu saat umroh dengan saya. Waduh, itu di Bir Ali itu, di kemana orang ini? Ya. Bapaknya kan mantan bupati, bapaknya itu teriak-teriak, "Ajingan mana anak saya?" Katanya, "Ini tuh ayah." Dari ujung sini sampai ke bawah tuh tato semua. Cuma itu bunga ya, bunga tato yang macam-macam. Sedang di riung aja orang-orang Arab tuh. Dia nonton gitu, kemudian kaget ya, seumur-umur ninggalin ditato sawak-awak. Gak boleh ikut pergi. Aduh, saya bilang gimana? Akhirnya saya bilang, ini mau alap, ini baru masuk Islam. Langsung pada orang barakallah. Di Makkah itu paling anti kan dengan tato itu. Ini mau alap semuanya. Dua kejadian tuh. Waktu di Mina itu musim haji ya, saya lupa itu. Kebetulan ibu-ibunya sadena ngerokok. Itu menang dicari. Insyaallah. Kade diulang ngerokok, dia betul menang. Nah, kan ada Naparawan, Naparsani ya. Naparawa kan pulang duluan, jelas tenda kosong, markas di situ, muluk keluhur. Saya dipanggil oleh askar. Ya, saya sampaikan itu, ini mu'alaf, ini mu'alaf. Rek sholat ya alhamdulillah, alhamdulillah kalau gitu. Kalau mu'alaf dimaafkan. Kata. Nah, jadi ternyata dari situ dia ciptakan pekerjaan, lapangan kerja. Nah, pada keluar dari tempat-tempat yang nggak bagus, dia ciptakan pekerjaan sehingga aman sekarang. Dan sebelum ada pekerjaan ini, lapangan kerja yang baru, dia belum keluar. Jadi berproses semuanya. Karena tidak ada yang tidak punya lembaran hitam. Nah, ini ya. Jangan merasa suci sendiri. Sendiri. Oke, kemudian ini nah ini nih emang ini juga selalu menjadi ini deh hukumnya arisan nih, dari terutama memang bagi ibu meskipun juga para laki-laki juga kadang-kadang juga ada juga kayak gitu ya biasa. Ini gimana sih tadi? Kalau saya sih selama itu baik ya, awalnya baik, berakhir dengan baik, apalagi untuk kepentingan yang baik. Saya punya komunitas ya, saya baru tahu juga tuh kemarin pengajian di satu tempat. Ini komunitas arisan Pak Ustadz kata. Arisan apa ini? Saya bilang. Pertama kali kita arisan umroh. Saling gotong royong umroh. Dan alhamdulillah kami yang 50 sudah umroh. Dari kami untuk kami biaya. Yang kedua arisan nikahkan anak. Nah, kalau nggak punya anak gimana umpamanya? Dikasihkan uangnya. Sesuai dengan budget kesepakatan. Dan yang terakhir kemarin katanya arisan mobil ambulan. Untuk diberikan ke satu yayasan. Wah, ini luar biasa ya. Kemudian setelah itu, sekarang lagi bangun masjid di satu tempat, arisan juga. Apa kita mengharamkan ya? Tega nggak sih mengharamkan orang yang arisan demi kebaikan? Itu konsep ta'awun namanya, kerjasama dalam kebaikan. Ta'awun wala birri wa taqwa, wala ta'awun wala ismi wal udwan. Kerjasama dalam kebaikan, jangan kerjasama dalam dosa dan maksiat. Nah, kalau dalam dosa nggak boleh. Nah, karena punten ya, ada kasus cerita dari teman-teman Satpol PP, kita menangkap gigolo katanya, pelacur laki-lakinya ya. Ternyata di arisan kan. Kalau menang arisan dengan dia pelacurnya, itu udah yang begitu yang nggak boleh. Nah, ada arisan mobil untuk ambulan. Saya dengar sekarang lagi arisan untuk panti asuhan. Itu bagus itu. Selama untuk kepentingan yang baik,
Karena kita tidak bisa sendirian. Iya. Dengan nominal cukup besar. Tujuannya juga mesti ini tadi. Oh, harus mulia dan disepakati maunya. Kalau arisan uang umpamanya, karena arisan uang sepakati. Satu umpamanya, kesepakatannya yang butuh, ada yang butuh. Oh, butuh si A. Ada juga yang arisan traktir ya teman-teman. Arisan yuk, siapa yang menang traktir, ada. Itu terus itu 25 orang traktir teman. Boleh, nggak ada masalah. Tapi tadi bagi orang yang tidak mengikuti, yang tidak mau gabung juga jangan di ini juga tadi. Ya, jangan karena ini. dia juga punya apa? Prinsip Punya alasan juga. tersendiri yang lain-lain, mungkin juga waktu dia tersita untuk ngurus anak yang lain-lain tadi. Kadang-kadang yang sering saya tegur juga gitu, arisan sakudeng ulina lila. Nah ini tadi kadang-kadang jadi kenapa orang mau jadi terlibat itu. Saya pernah, punten ini mudah-mudahan tidak dengar ya. Saya ikut itu saya. Awalnya pengajian terus Pak Cina suruh makan di sini siapa yang mau, terus jam berapa acaranya? Jam 12 katanya. Kok jam 40 pulang, jam ulin heula. Wah, ini yang ulinnya itu yang kadang-kadang jadi masalah. Mengatasnamakan ngaji tapi ujungnya malah habiskan gaji, jadi ujungnya bisa repot itu. Oke. Nanti kita lanjut lagi tadi. Ya. Baik pemirsa di rumah, masih ada satu segmen ke depan. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan. Silakan. Baik, kita lanjut lagi di Islam Memberi Solusi, Embun Pagi. Masih ada kira-kira 10 menit kita ke depan. Ini kita akan coba bahas tentang, ini ada di 421 tadi, ini kiat menghadapi atasan dan rekan dalam menghadapi beberapa kinerja yang dikira-kira menurut pandangan dia kurang optimal gitu. Iya. Ini gimana tadi? Gini, biar agak ngepas. Kita tidak lepas dari orang lain ya. Nabi SAW mengatakan bu'istu bimudarotinas, kata Nabi. Aku diutus ke dunia untuk toleransi pada manusia. Jadi kunci pertama toleran. Kalau toleran, tahu saya bawahan, dia atasan. Saya atasan, dia bawahan. Jembatannya toleran. Saling menghormati. Saya kalau ketemu teman saya, kalau berdua nama aja nyebut. Ujang, Jajang. Kalau di kantor pasti saya bapak. Sama dengan teman SD ya, kalau ketemu Kang Haji segala macam. Kalau berdua biasa aja, tartu biasa lah gitu ya. Apa itu ada toleran. Dan katanya Nabi sangat toleran. Nabi SAW itu kalau bicara katanya tidak pernah memalingkan muka, menghadap langsung. Tahu tempat lah. Wah itu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu toleran gitu. Dan yang hilang sekarang kan toleran. Iya, betul. Kalau mahasiswa toleran sama dosennya, walaupun punten dosen juga manusia biasa, ada kelemahan, lulusnya cepat. Karena menghormati, tempatkan dirimu sebagai mahasiswa. Walaupun pinter, tetap hormati itu guru. Nah, kalau atasan toleran sama bawahan, pasti atasan itu kalau pensiun merasa kehilangan bawahan itu. Karena dia sangat toleran. Nah, konon kabarnya Nabi SAW sering berkumpul dengan orang-orang yang tidak punya, sering berkumpul dengan orang-orang lemah. Sampai kata Nabi, kalau mencari aku, cari di masjid. Kalau nggak ada, dicarilah di kumpulan orang-orang yang tidak punya. Kalau tidak ada, baru di istriku katanya. Itu isinya terakhir malah. Nah karena itu, Kang, mari kita toleran. Bahkan coba lihat, an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu akan mengikuti agama pimpinannya. Itu pengaruh pimpinan luar biasa. Agama saya bisa pindah. Tiba-tiba di tempat itu ramai tenis meja. Pimpinannya senang tenis meja. Toleran, ikuti Pak ya. Walaupun tuh bisa ngilun gitu. Pimpinannya senang golop, ngilun golop kabeh. Nyara repet. Walaupun tidak bisa golop, tapi di situ pemimpin kita dia toleran mengikuti aku. Nah, satu. Kedua, jangan lupa tetap bekerja yang terbaik. Persembahkan yang terbaik, karena yang namanya terbaik itu jadi nyawa di perusahaan itu. Jadi kehadiran kita itu menentukan nyawanya di situ. Jangan sampai ada tidak ada sama gitu kan. Tapi dengan ada orang ini, oh prestasinya terbaik. Kata Nabi, Islam itu datang dalam keadaan aneh kan, dan akan kembali aneh. Tapi kata Nabi, fatubah lil ghuraba. Berbahagialah yang aneh itu. Kata sahabat, siapa yang aneh itu ya Rasulullah? Allazina yuslihuna inda fasadinas. Itu orang-orang yang berbuat baik di saat orang sekitarnya tidak berbuat baik.
Dan harus berbahagia. Harus berbahagia itu. Dan itulah orang yang aneh gitu ya. Yang lain tersarantai dia nyapu. Di kantor tidak ada menunggu waktu, mengisi waktu. PBR semua, kepimpinan hormat, insya Allah. Jadilah orang aneh. Yaitu alladzina yuslihuna inda fasadinas. Orang-orang yang berbuat baik di saat orang lain tidak berbuat baik. Masya Allah. Gitu, ya. Masih ada satu lagi tadi ini, ini tadi banyak sekali ada beberapa kebencian kepada kelompok, terutama kepada para habaib tadi. Nah ini tanggapannya gimana tadi? Iya. Salah satu yang diamanahkan oleh baginda Rasul ya ketika khutbah wada adalah la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Jangan bangga suku Arab dengan suku yang lain. Di Arab nomor pertama dulu. Kata teman saya, dari saya mah gak ada hulu cina asa pang surgana gak ya teman saya bilang gitu. Jadi la fadla li arabiyyin ala ajamin ila bitab. Jangan bangga suku Arab dengan suku Ajam. Suku Ajam itu kampung terpencil. Baduy kacero gitu. Ila bitaqwa kecuali dengan takwa. Berarti kalau orang Arab pun habaib takwa, dia punya kesempatan ke surga. Jangan lupa orang Ajam pun orang kampung banget gitu kan. Kan ada Islam ngelak, Islam ngelok, gitu kan. Islam ngelok katanya. Anu ngelok-ngelok di kampung-kampung itu, saroleh. Ada kesempatan sama surga. Jadi di hadapan Allah tidak lihat Arabnya, tidak dilihat orang mana sukunya, yang penting ketakwaannya. Gitu. Jadi jangan sampai kita punten-punten ya, apapun fanatik golongan itu nggak boleh. Kalau muncul kelompok ini, muncul fanatisme kelompok sehingga menjelekkan kelompok yang lain, ini yang nggak boleh. Manda'a ala subyafa mata-mata maitatan jahiliyah. Siapa yang berdakwah membela golongannya dan menjelekkan golongan yang lain, itu matinya jahiliyah. Makanya tugas kita adalah kalau ada yang benci tetap bersama yang terbaik. Hilangkan image bahwa kita jelek. Harus terbaik. Makanya kalau ada alasannya apa? Pokoknya alasannya apa? Kalau alasannya menyangkut akhlak bisa ditoleransi. Kalau ada yang tidak baik, kita yang membuat sama dia. Artinya kan memang di satu sisi ada privilege tertentu, ada keuntungan tersendiri, mempunyai keturunan dari leluhur kita yang bagus-bagus, tetapi juga ketika dipertontonkan yang lain itu juga akan menjadi hal-hal yang menjadi kurang nyaman tadi bagi yang lain tadi. Al mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin yang lain itu cerminan mukmin yang lain. Nah, pokoknya saya tiba-tiba ngaji ke satu tempat ya. Pertanyaan pertama, berapa istrinya? Tadi dia macam apa Ustadz? Baru Ustadz kalau punten istrinya banyak gitu ya. Saya bilang ini tapakuran kita, karena tidak semua mampu. Ajaran Islam ini karena luasnya tidak semua mampu. Ada yang nonjolnya dalam segi tahajud, ada yang nonjolnya dalam segi salat berjamaah, ada yang nonjolnya dalam segi sedekah. Kan tahajud aja tidak semua mampu. Sama poligami pun tidak semua mampu. Puasa juga sama. Haji coba. Haji tidak semua mampu. Nah karena itu mari kita bijak. Islam itu agama yang selamat dan menyelamatkan. Jangan mengadakan pertanyaan yang menimbulkan konflik. Kamu istri ngiring hanya poligami. Oke, dan sayang sekali waktu sudah habis. Luar biasa sekali ini pemirsa di rumah, kita banyak mendapatkan butiran-butiran cahaya ilmu yang mudah-mudahan kita bisa memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan kita ke depan. Dan ada kasih doa Pemirsa Bandung TV yang terlibat dalam kepanitiaan hitanan masal nih, ada hitanan masal hari Jumat. Dan kita bisa maksimal ada 105 anak ya di hitanan, alhamdulillah. Yang kedua yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sedang ada rencana yang belum tercapai semua diijabah oleh Allah. As-sabru tanalu ma turidu. Dengan sabar semua rencana akan diijabah insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tanamkan kepada kami kesabaran ala kulli ahyani dalam segala aktivitas dan teguhkan iman kami, bantu kami dari orang-orang yang tidak baik. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, embun pagi telah berakhir. Insyaallah Rabu depan kalau ada umur, kalau ada waktu kita bisa kembali. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.